Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami merindukan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Saudaraku, kembali kita berjumpa di acara Bible Study, Life Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Kita akan meneruskan pembahasan kita pada kesempatan ini yang sudah sampai di Matius 17 ayat yang ke-14 sampai selesai sampai 27. Kita akan awali dulu saudara ayat yang ke-14 sampai dengan 21. Jadi saya akan bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudaraku, kisah Yesus menyembuhkan orang yang sakit ayan ini juga terdapat di Injil Markus dan Lukas. Versi di Injil Lukas sangat singkat, tetapi di Injil Markus ada keterangan lebih rinci untuk kita bisa memahami kisah ini. Saya akan bacakan di Markus 9 ayat yang ke-14. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali kepada murid-murid lain. Jadi pembahasan sebelumnya memang Yesus dimuliakan di atas gunung, di mana Yesus hanya mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk naik ke atas gunung. Dan pada kesempatan ini saudaraku, mereka setelah kembali turun, murid-murid yang lain lagi dibawa. Rupanya Yesus menemui, kata Injil Markus bilang, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Wah, murid-muridnya sedang dikeroyok. Kayaknya ada something yang sedang dipersoalkan. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ya, jadi setting ini persis setelah Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan di sini dikatakan bahwa murid-murid yang lain sudah mencoba. Andreas sudah coba, mungkin Thomas sudah coba. Murid-murid sudah coba, kok setannya nggak keluar-keluar saudara. Ya. Nah, ayat yang ke-17 kita bisa lihat Yesus itu gregetan. "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus bersabar? Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu?" Sebab waktu Yesus tidak panjang saudara, tetapi sangat singkat. Nah, di Markus pasal yang ke-9 saya akan bacakan supaya kita mendapat cerita ini secara lengkap ya. Ayat yang ke-20. Lalu mereka membawa kepadanya, waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Jadi waktu roh jahat ini melihat sosok Tuhan Yesus, roh jahat itu sudah terpanting saudara, sudah terguncang. Jadi betapa powerfulnya Tuhan Yesus ya. Nah lalu ayat 22-23,
Ini yang harus kita lihat. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, ini nih papanya nih, kalau yang bilang ya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tadi papanya bilang, kalau Tuhan Yesus bisa, kalau guru bisa. Tuhan bilang, Kalau? Nah saudara ya, menunjukkan si ayah ini memang tidak yakin sepenuhnya bahwa Yesus sanggup. Ayah ini, si ayah dari si anak yang kena sakit ayan ini berspekulasi. Yesus sanggup gak ya? Jadi ketika Tuhan berkata, hai angkatan yang kurang percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal, itu pasti satu menunjuk pada murid-muridnya, ya. Tetapi juga menunjuk kepada ayah si anak yang sakit ayan ini, saudara. Menunjuk kepada anak yang sakit ayan ini. Ayah dari si anak yang sakit ayan ini. Dia bilang jika engkau dapat. Menunjukkan si ayah ini pun ada keraguan-raguan. Yesus bisa nggak ya? Kan gitu. Nah, makanya ayat 23 ini kan paralel dengan Matius 17 ayat 20. Nah, Matius 17 ayat 20 itu tidak ada di Injil Markus. Matius 17 ayat 20 dikatakan, kamu kurang percaya, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu berkata pada gunung ini pindah, gunung ini pun pindah. Nah, bagian ini tidak dicatat dalam Injil Markus. Jadi kita harus melihat semuanya supaya angle kita menjadi lengkap. Nah, singkatnya saudara, ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari peristiwa ini, ya. Yang pertama, kita lihat murid-murid tidak bisa mengusir roh jahat yang ada di tubuh anak ini, bukan karena mereka tidak kudus, tetapi karena mereka kurang percaya. Seringkali kita berpikir kalau ada orang atau hamba Tuhan atau orang Kristen usir setan, setannya nggak keluar, pasti nggak kudus. Kemungkinan itu ada, tetapi tidak selalu. Jelas dalam case ini, roh jahat itu tidak keluar, bukan karena murid-muridnya tidak hidup kudus. Murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, hidup mereka baik, kudus secara moral. Tetapi rupanya ada faktor lain, ya, yaitu mereka kurang percaya, kurang iman. Jadi pelajaran pertama yang kita ambil, memang kita tidak bisa cepat menghakimi atau menilai orang. Kita tidak bisa melihat orang yang misalnya ada doa pelepasan, roh jahat gak mau keluar, kurang kudus nih hamba Tuhan. Enggak. Jadi bisa ada kemungkinan yang lain, yaitu kurang percaya, imannya kurang. Yang kedua yang kita perhatikan, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 17 tadi, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat. Nah, sesat itu apa saudara? Sesat itu tidak tunggu kita ikut saksi Yehova, Mormon, Children of God, gereja setan dan lain sebagainya. Kitab Yesaya berkata, kamu sekalian sesat seperti domba mengambil jalanmu sendiri. Makanya di sini Tuhan katakan, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Kalau kita ragu dengan Tuhan, kita sedang mengambil jalan kita sendiri. Seringkali kita tidak mempercayai Tuhan. Dan saat kita tidak mempercayai Tuhan akan jalan-jalannya, kita itu sedang sesat. Nah mungkin saudara tanya sama saya, pastor masa sih saya percaya kok sama Tuhan? Ya buktinya kadang-kadang kita suka berbuat suka-suka kita. Buktinya kadang-kadang kita suka bersungut-sungut, seperti kita tidak percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita adalah dalam kontrol Tuhan, dalam pengaturan Tuhan yang sangat sempurna. Mungkin saudara sedang mengalami sakit penyakit, mungkin saudara sedang mengalami masalah yang berat, ya. Saudara merasa, pastor hidup saya baik-baik saja kok, saya nggak bikin yang macem-macem. Kenapa semua ini menimpa aku? Terus kemudian kita mulai bersungut-sungut. Itu pun sebenarnya tanda kita meragukan pengaturan Tuhan dalam hidup kita. Sebenarnya ada banyak peristiwa dalam hidup ini yang Tuhan izinkan untuk membentuk kita, supaya kita menjadi pribadi yang semakin tangguh. Ya.
Jadi di sini orang yang kurang percaya juga disebut sebagai angkatan yang sesat, orang yang sesat. Orang yang sesat itu bukan ikut aliran aneh-aneh ya. Kalau kita lagi ambil jalan kita sendiri, domba itu selalu harus mengikuti gembala dan harus dalam kelompok. Kalau domba ambil jalannya sendiri, dia tidak ikut tongkat gembala dan dia mau sendiri, lepas dari kawanannya, lepas dari komunitasnya, dia pasti domba yang sedang tersesat. Makanya orang percaya yang tidak mau berkomunitas, yang mau hidupnya sendiri, pasti tersesat. Pasti tersesat. Ingat, orang percaya tidak menjadi rohani kalau dia sendirian ngumpet di kamar atau bertapak di gunung. Tidak. Justru yang membuat seseorang rohani adalah ketika dia hidup di tengah-tengah masyarakat luas, masyarakat yang majemuk, dan dia diasah untuk menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah real life kehidupan yang nyata. Itu yang menjadikan orang percaya menjadi rohani, saudara. Sebab hari-hari ini ada orang yang menganggap, kalau aku semedi di goa, semedi di gunung, yang penting aku di kamar 3 jam sehari, aku gak usah keluar, aku kudus. Itu gak kudus, bisa kudisan lama-lama. Justru yang membuat saudara rohani, bukannya saya mengecilkan berdoa harus. Tetapi yang mengasah saudara itu bukan hanya berdoa. Tetapi ketika kita terjun dalam hidup bermasyarakat secara real, dan ketika ada tawaran-tawaran di mana kita diperhadapkan, berpegang pada integritas kita kepada Tuhan, pada kesucian Tuhan, atau kita menyeleweng dari integritas Tuhan, di situ bukti kekudusan kita, di situ yang mengasah kita menjadi semakin rohani, saudara. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil, saudara ya, yang ketiga pelajaran yang bisa kita ambil, iman sebesar biji sesawi. Saudara, biji sesawi itu biji yang sangat kecil. Tapi Tuhan sengaja pakai ini. Menandakan apa? Iman itu sangat mahal, saudara. Ya. Iman itu sangat mahal dan sangat sulit didapat. Hari-hari ini orang tidak dapat membedakan mana iman, mana pede. Mana iman, mana percaya diri. Dia pikir kalau dia yakin, dia sudah beriman. Kalau iman hanya keyakinan, iman hanya pengaminan akali, iman hanya persetujuan pikiran, iman hanya di bibir bilang yakin, aku yakin, lalu itu iman. Iman itu gak sulit, iman gampang. Tuhan gak perlu bilang sebesar biji sesawi. Mau sebesar bola basket pun gampang kalau cuman isinya yakin. Tetapi iman yang benar, kata Alkitab, ya, Roma 10 ayat 17, iman hanya bisa timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Makanya orang yang tidak mencintai kebenaran, orang yang tidak mau belajar kebenaran, tidak mungkin punya iman. Yang dia punya hanya keyakinan. Yang dia punya hanya pede, percaya diri. Ya itu sih gak usah iman. Kalau iklan di TV pakai deodoran tertentu juga bisa jadi pede, saudara ya. Gak perlu baca Alkitab kalau cuma mau pede. Ada iklan parfum juga gitu, pakai parfum ini nanti wangi jadi pede. Saudara harus tahu, iman dengan pede itu hal yang berbeda. Iman itu mahal. Mau punya iman yang palsu itu gampang. Tapi kalau mau punya iman yang murni itu mahal. Makanya Tuhan juga berkata di Injil Lukas, ketika anak manusia datang kembali, masihkah kujumpai iman di bumi ini? Artinya apa? Iman itu memang langka. Maka kalau punya sebesar biji sesawi aja, hebat. Nah, saya sering pakai ilustrasi gini, saudara. Kalau mau punya anak adopsi, anak pungut itu gampang. Saudara pungut di pasar, adopsi di pasar, di panti asuhan bisa. Enggak ada pertaruhan di sana. Tapi kalau mau punya anak kandung, itu sukar. Kenapa? Seorang ibu harus mempertaruhkan nyawanya loh saat melahirkan. Ya. Makanya iman yang benar itu mahal, iman yang murni itu mahal. Iman yang murni itu didapat melalui proses yang ketat, nggak bisa instan.
Kalau dari tadi saya bilang iman yang murni mahal, saudara jangan berpikir berapa duit sih pastor, saya beli deh 10 juta. Oh, nggak bisa. Iman yang murni itu nggak bisa dibeli dengan uang. Iman yang murni hanya bisa dibeli lewat hidup kita yang kita abdikan kepada Tuhan. Iman yang murni hanya bisa didapat melalui begitu, saudara. Itu sebabnya saya mengencourage saudara. Yuk kita bertumbuh. Yuk kita belajar firman. Ikuti terus life study ini, saudara ya. Dan hidupi apa yang saudara sudah pelajari. Percuma kalau belajar banyak tapi kita gak hidupi. Misalnya dari 1 sampai 10, pastor tapi saya baru tahu 2. Enggak apa-apa, hidupi yang 2. Daripada tahu 6 hidupi 1 atau 2. Lebih baik tahu 2, hidupi 2. Tahu 3, hidupi 3. Itu yang menumbuhkan iman, saudara. Itu yang menumbuhkan iman. Kenapa? Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Remato Kristus. Saudara belajar life study, ini menumbuhkan atau yang diisi pikiran saudara. Saudara menerima logos yang saya sampaikan. Ketika saudara berusaha menghidupi apa yang saudara pelajari, logos itu akan berubah jadi rema. Nah, rema yang dikumpulkan itulah menjadi benih iman. Nah, gitu saudara. Jadi kalau punya sebesar biji sesawi aja, iman itu mahal, hebat. Lalu yang keempat kata kalau punya sebesar biji sesawi aja, kita perintahkan gunung pindah-pindah. Nah, gunung berpindah ini paralel dengan apa yang dituliskan di Injil Markus. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, saudara, satu hal yang saudara harus tahu ya. Miraculous work atau hal-hal dahsyat, hal-hal ajaib terjadi pasti atas persetujuan Tuhan, untuk tujuan Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Saya ulang lagi, semua peristiwa ajaib terjadi atas persetujuan Tuhan, untuk tujuan Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Bukan karena keinginan kita, atas tujuan kita, untuk nama besar kita. Makanya ini tidak bisa asal-asalan mau coba pindahin gunung. Terus saudara bilang gunung Salak yang ada di Bogor pindah ke Serang. Lah kacau saudara. Ya buat apa itu pindah? Ya, miraculous work tidak bekerja seperti itu. Nah, saya pernah membaca kesaksian seorang penginjil di satu pedalaman Indian, saudara ya. Di suku Indian di Amerika Latin. Tepatnya saya agak lupa, tapi di tengah-tengah suku Indian. Di benua Amerika. Penginjil ini masuk ke suku itu dan dia ditangkap. Suku ini suku yang sangat sadis. Lalu kepala sukunya itu berkata, ya, rupanya dia pernah mendengar atau gimana, saya juga agak lupa, cerita ini sudah sangat lama, tetapi ini katanya kisah nyata. Dia minta penginjil itu, suku ini suku yang sadis ya, dia minta penginjil itu membuktikan apa yang ada di Alkitab bahwa bisa pindahin gunung. Kalau penginjil ini tidak bisa membuktikan apa yang ditulis di Alkitab memindahkan gunung, maka dia akan dibakar hidup-hidup. Dia akan dibunuh. Wah, penginjil ini langsung udah berkata, modah gua kali ini. Mati pasti. Gimana mindahin gunung? Mana bisa mindahin gunung? Mana mungkin mindahin gunung? Lalu dia berdoa, Tuhan, aku pasti mati Tuhan. Ya udah, biarlah aku jadi martir. Darahku jadi martir untuk suku ini, asal suku ini bisa aku menangkan. Dia dikasih waktu dalam berapa hari gitu ya. Kalau gunung ini belum pindah, dia mau dibunuh. Lalu di hari terakhir, saudara, di malam terakhir, ada badai besar datang. Ada badai besar datang dan ketika keesokan paginya, gunung itu pindah. Rupanya gunung yang dimaksud itu adalah
itu gunung tumpukan pasir, saudara. Ya, jadi gunung itu bukan gunung batu yang solid, tapi banyak pasir dan batu kecilnya juga. Dan pagi-pagi penginjil itu kaget. Gunung itu pindah. Akhirnya kepala suku itu pun menerima Tuhan Yesus. Nah, ini atas persetujuan Tuhan, untuk tujuan Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Gak bisa cuman asal-asalan saudara mau membuktikan ayat ini, saudara perintahkan Gunung Galunggung pindah, Gunung Gede pindah. Gak bisa, saudara. Ya, gak bisa. Nah, itu yang saya maksud. Nah, lalu di sini terakhir dikatakan jenis ini gak bisa diusir loh, kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, tujuan berpuasa di sini ingat ya, bukan mendapatkan ilmu magis. Jangan saudara pikir aku puasa biar aku makin sakti. Itu magis. Itu magis. Kekristenan tidak mengenal gitu. Kenapa Tuhan bilang puasa di sini? Itu bukannya berarti nanti murid-murid kalau puasa ilmunya tambah tinggi. Ini bukan main Dragon Ball yang bisa ilmu tambah tinggi begitu, enggak. Tapi tujuan berpuasa di sini adalah supaya murid-murid lebih belajar mengendalikan diri. Puasa itu kan mengendalikan diri, menahan nafsu, memfokuskan diri kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya imannya bertumbuh. Nah gitu ya. Sebab saya sering ketemu orang Kristen, nanti kita puasa, dia pikir puasa itu untuk menambah kesaktian. Salah. Puasa itu supaya saudara lebih fokus kepada Tuhan dan iman saudara bertumbuh. Nah, ini dua hal yang beda yang kita harus mengerti ya. Oke, sekarang ayat 22-23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia, pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Di sini Yesus mengingatkan murid-muridnya akan maksud, tujuan dan kedatangannya, sekaligus meluruskan pemikiran mereka tentang Mesias dan apa yang akan terjadi dengan Mesias. Kesedihan adalah hal yang wajar, saudaraku. Tetapi kita tidak boleh tenggelam di dalam kesedihan. Kita hanya boleh tenggelam di dalam rencana Tuhan. Catat ini. Kesedihan memang bisa terjadi, tetapi kita tidak boleh tenggelam dalam kesedihan. Kenapa? Satu-satunya yang kita boleh tenggelam hanyalah dalam rencana Tuhan. Camkan ini baik-baik. Kita hanya boleh tenggelam dalam rencana Tuhan. Kita tidak boleh tenggelam baik dalam kesedihan maupun dalam kesenangan. Saya ulang lagi, baik kesedihan maupun kesenangan kita tidak boleh hanyut di dalamnya. Yang kita boleh hanyut di dalamnya hanya rencana Tuhan. Jadi kalau saudara sedih, jangan hanyut dalam kesedihan itu. Kalau saudara lagi senang, jangan hanyut juga dalam kesenangan itu. Kita hanya hanyut dalam rencana Tuhan. Nah, Matius 17 ini diakhiri dengan ayat 24-27. Ini kisah tentang ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apa pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Ayat 27, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Di sini yang menarik adalah ayat 26, Petrus bilang dari orang asing. Kata Yesus, ya jadi rakyatnya harusnya bebas dong. Tetapi ayat 27, supaya kita jangan menjadi batu sandungan. Ini luar biasa. Saudara, kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Ya.
Dan ini harus kita maknai lebih luas. Bukan hanya sekedar membayar pajak. Membayar pajak harus. Jangan sampai orang Kristen tidak bayar pajak. Jangan sampai orang Kristen tidak bayar pajak. Itu batu sandungan. Tetapi ayat ini harus kita mengerti lebih luas lagi. Bukan hanya sekedar membayar pajak, tetapi juga menjadi warga negara yang baik, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta membawa kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat yang majemuk ini. Itu juga merupakan bagian dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika ini. Jadi ini harus lebih luas pengertian kita. Bukan hanya soal bayar pajak, tapi kita harus membawa keteduhan, kerukunan, persatuan dan kesatuan. Kita harus membawa keteduhan untuk lingkungan kita. Ini berarti apa? Termasuk orang percaya jangan buang sampah sembarangan. Ini hal yang kecil, tetapi ini membawa keteduhan. Di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini, ya, kita jangan menodai agama orang lain. Kita jangan kata-katain agama orang lain. Kita gak perlu merasa diri paling benar. Kita hidup benar aja. Kita gak perlu merasa. Yang penting kita jadi benar. Jangan merasa benar. Sebab orang yang merasa itu belum benar-benar benar. Ya, yuk saya mau ajak kita semua Lifehouse Community dan pemirsa sekalian. Kita jadi warga negara yang baik. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, biar kebenaran firman-Mu tertoreh kuat dalam lubuk hati kami, dalam nurani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, Sunday service kita ya akan ada di YouTube, akan ada ibadah onsite juga. Saudara yang mau onsite, saudara kalau sudah divaksin mau onsite, saudara harus daftar dulu ya. Atau di YouTube saudara bisa akses mulai dari jam 9 kita live streaming sampai terus ke belakang. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Jangan lupa follow dan subscribe Instagram, YouTube Lifehouse Community dan juga Lifehouse Music. Di sana juga ada renungan harian yang akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa minggu depan di live study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.